pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi terkait isu-isu yang telah kita dapatkan. Nanti dari beberapa isu kalian nanti kalian paparkan. Nanti kita berdiskusi untuk memilih isu-isu yang akan kita angkat bersama-sama. Mungkin yang mau mengangkat isu terlebih dahulu siapa? Jin Pak Ketua Satu. Oke, bagus. Nah, Saya mengambil isu tentang lembaga administrasi negara meluncurkan puluhan konten pembelajaran digital untuk ASN untuk mengembangkan kompetensi future skills bagi ASN termasuk literasi digital, pemikiran kritis, kemampuan adaptasi hingga kemampuan berorganisasi sehingga dapat berkontribusi aktif terhadap perkembangan ekosistem digital. Hal itu dilakukan dalam upaya berkelanjutan menyiapkan ASN menghadapi era digitalisasi, salah satunya menunjukkan fitur baru ASN berbicara dalam aplikasi sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur atau SIPKALAN. Mungkin dari teman-teman ada lagi, untuk saya itu tadi. Kalau dari saya beritanya itu dari Menteri Jahjo, judulnya itu peran ASN sebagai agen literasi nasional perlu dioptimalkan. Nah, Menteri PAN RB menekankan bahwa ASN perlu dioptimalkan sebagai agen literasi nasional karena memiliki peran strategis dalam membentuk budaya literasi di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Nah, untuk itu pemerintah fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, penguatan kelembagaan perpustakaan baik pusat maupun daerah. Yang kedua, pemberdayaan jabatan fungsional pustakawan agar pustakawan ASN menjadi garda terdepan literasi. Yang ketiga, digitalisasi layanan literasi melalui sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, sudah cukup. Lanjut. Saya ini judulnya digitalisasi bikin dinamika birokrasi global bergerak dengan cepat. LAN lakukan ini dorong adaptasi dan inovasi ASN. Nah, karena ini di Indonesia ini lebih dari 60% aparatur sipil negara didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Tantangan tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat. Karenanya, Kepala Lembaga Administrasi Negara atau disebut LAN, Muhammad Taufik mengatakan mendorong adanya perubahan pola pikir dan pola kerja birokrasi, khususnya dalam merespon harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih berkualitas di era digital saat ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pak Taufik menggelar program Reformer Academy yang merupakan bagian dari integral dari agenda reformasi birokrasi yang disusun LAN dengan target untuk menciptakan semangat transformasi di sektor publik dan menciptakan agen perubahan di setiap lini birokrasi. Itu dari saya. Oke, selanjutnya saya ya. Jadi saya mengambil isu terkait tentang ASN kini dibolehkan menerapkan kebijakan WFA atau work from anywhere. Namun pemerintah menekankan perlunya tolak ukur konkret agar kebijakan ini tidak menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Jadi kenapa isu ini menurut saya penting diangkat? Karena yang pertama menjamin kualitas pelayanan publik, lalu juga menjaga disiplin dan akuntabilitas ASN, mendorong transformasi digital pemerintah. Nah, untuk masalahnya apa sih terkait isu ini? Yaitu pemerintahan memberi fleksibilitas kerja bagi ASN dengan kebijakan work from anywhere, namun muncul kekhawatiran kinerja dan kualitas layanan publik karena belum ada tolak ukur yang jelas dalam pelaksanaannya. Lalu juga siapa yang terlibat? Yang terlibat yaitu pemerintahan pusat melalui Kemenpan RB sebagai regulator, lalu juga ada ASN sebagai pelaksana kebijakan, lalu ada masyarakat sebagai penerima layanan publik itu sendiri, dan juga instansi pemerintah daerah yang juga mengadopsi kebijakan work from anywhere. Di mana terjadi isu tersebut, kebijakan ini berlaku secara nasional, namun dampaknya dirasakan di berbagai instansi pusat maupun daerah khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kapan isu ini terjadi? Isu ini mencuat pada pertengahan 2025 setelah evaluasi kebijakan work from anywhere diberlakukan lebih luas pasca pandemi dan dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan. Terus mengapa menjadi masalah? Yang pertama, belum ada indikator kinerja yang jelas untuk ASN yang bekerja secara work from anywhere. Yang kedua, potensi penurunan disiplin, koordinasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, resiko rendahnya kualitas pelayanan publik jika monitoring lemah. Lalu ancaman digital gap antara ASN yang terbiasa dengan teknologi dan yang belum adaptif. Lalu bagaimana dampaknya? Jika tidak diatur dengan jelas, kebijakan work from anywhere bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN. Namun jika diimbangi dengan regulasi, pengawasan, dan digitalisasi yang tepat, work from anywhere justru bisa meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta produktivitas ASN. Nah, untuk itu, mungkin itu saja. Untuk rencana-rencananya nanti akan saya jelaskan lagi apabila isu ini terangkat. Oke. Yes.
Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari saya di sini akan membahas soal pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, yaitu Artificial Intelligence di kalangan ASN. Ini memang topik itu lagi menaik banget kan AI itu. Jadi AI diproyeksikan akan mengubah cara kerja birokrasi secara fundamental. Jadi di sini aku ada 3 isu utama yang pengen aku sampaikan. Yang pertama ada AI untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Jadi selama ini pengambilan keputusan di pemerintahan seringkali berdasarkan data yang parsial atau pengalaman masa lalu. Jadi yang udah lalu-lalu gitu dijadiin patokan lagi. Dengan AI situasinya bisa berubah total. AI mampu mengolah data atau big data dari berbagai sumber seperti laporan survei, media sosial, data kependudukan hingga laporan keuangan dalam hitungan detik. Jadi nggak butuh waktu lama untuk memproses big data tersebut. Contohnya AI bisa menganalisis data permintaan layanan publik di sebuah kota untuk memprediksi daerah mana yang paling butuh pembangunan infrastruktur baru. Terus yang kedua ada peningkatan layanan publik otomatis. AI memungkinkan sebagian layanan publik dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ini mengurangi birokrasi yang panjang dan potensi praktek korupsi. Contohnya itu chatbot atau kayak pesan otomatis gitu di web pemerintah yang biasa menjawab pertanyaan umum dari masyarakat. Itu 24/7. Jadi itu bisa memangkas anggaran, bisa mengurangi praktik korupsi dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada tantangan etika dan kesiapan SDM. Meski banyak banget manfaat dari AI juga membuat tantangan besar. Ada kekhawatiran soal bias algoritma, di mana AI bisa mengambil keputusan yang tidak adil karena data yang digunakan tidak representatif. Misalnya dari sebuah sistem rekrutmen berbasis AI bisa saja tanpa sadar mendiskriminasi kandidat tertentu karena pola data pelatihan yang bias. Jadi AI ini tuh dia artificial intelligence yang berbasis data. Jadi kita setor data dulu, kita sampaikan data-data yang ada, baru nanti dianalisis sama AI ini. Terus apakah ada berita atau realisasinya untuk sekarang? Nah, untuk AI sendiri yang udah diterapkan di pemerintahan itu yang pertama ada chatbot atau layanan publik. Itu udah di kementerian atau beberapa lembaga itu udah menggunakan. Terus di layanan kesehatan pas zaman Covid juga udah ada. Terus yang kedua ada layanan data untuk kebijakan, itu pembangunan smart city dan prediksi bencana atau BMKG itu udah pakai AI. Jadi misalnya ada bencana, ada apa, itu udah langsung otomatis beritanya kesebar gitu. Terus yang ketiga ada otomatisasi proses administratif. Contoh nyatanya yaitu sistem perizinan. Jadi sekarang perizinan online itu udah menggunakan AI untuk memverifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah. Jadi kita tinggal setor dokumen kita, nanti di-scan sama AI, nanti di situ perizinannya bisa diakses atau enggak. Selain itu ada pengenalan wajah dan sidik jari. Itu juga udah menggunakan AI. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada sanggahan atau yang bisa dibahas dari teman-teman? Gimana nih teman-teman? Bahas Topik tentang AI emang lagi naik sih sebenarnya. Setuju Mas Andre. Menurutku boleh banget diangkat. Soalnya dalam penerapan tugas pun kita Sering menggunakan ya? menggunakan, tapi juga kan dengan adanya AI kadang juga disalahgunakan, kadang penipuan kayak gitu loh. Jadi tetap ada dampak Negatif. Yang tetap banyak dampak negatif sih, dan emang perlu penyesuaian, dan itu butuh waktu yang singkat juga, pasti lama juga perjalanannya. Tapi memang menarik sih kalau menurut saya pribadi, karena memang Membantu, masih bagus ya. juga AI itu belum ini ya, semua kalangan usia bisa gitu. Jadi harus mungkin ada sosialisasi penggunaan AI kayak gitu. Terus ada institusi terkait sosialisasinya, karena yang direalisasikan juga belum banyak kan di pemerintahan, karena emang butuh penyesuaian regulasi. Mungkin seperti chatbot AI itu juga sangat membantu terkait kita, ya, itu kan 24/7, kita bisa nanya-nanya apa aja saja terkait itu, dan itu pasti datanya udah valid, udah ini juga. Nah, yang menjadi permasalahannya itu apa kalau itu? Nah itu tadi yang disalahgunakan tadi. Disalahgunakan Iya. dalam bekerja atau dalam apa? dalam penipuan pun bisa disalahgunakan untuk foto-fotonya juga bisa. Kan ini kan fokusnya ke ASN ya. Nah itu tuh penipuan dalam hal apa kalau di lingkungan ASN? AI, lingkungan, mungkin kalau kita mengedukasi ke masyarakat terkait AI di setiap instansi atau pemerintahan itu, mana yang AI yang memang benar, mana yang salah, itu bisa itu sih, kayak mungkin ada badan yang memverifikasi bahwa AI ini tuh resmi dari pemerintah, jadi itu bisa mengurangi hoax itu tadi. Mungkin tantangannya itu lebih ke SDM, kesiapan SDM-nya itu tadi, kayak banyak masyarakat Indonesia yang Rendah ya, literasi. literasi jauh dari ini. Gampang termakan berita bohong. Ya, jadi emang mungkin untuk pemerataannya emang butuh waktu lama, tapi untuk di penduduk yang udah agak maju itu Akan maju ya? maju. Yang maju itu bakal mempermudah banget sih terkait pendataan, terkait pengambilan suatu keputusan. Tantangannya itu di SDM. Terus terkait itu kan AI kan berbasis data, jadi misalnya kita kasih data di awal salah, ya nanti Belakangnya juga salah.
Nah, terus aku pengen tanya nih, kan kita kan diberi apa rincian tugasnya loh. Itu kan ada yang pertama tuh file PDF yang tadi malam tuh kan dikirim. Itu kan buat bahas terkait 5W satuan. Terus analisis merujuk pada instansi pemerintahan pusat dan daerah yang mengalami ancaman dan aspek digitalisasi implementasi rencana aksi strategis, lalu buat dalam bentuk materi PPT, lampirkan video dan juga. Tapi kalau yang di PowerPoint yang baru dikirim itu tuh ada perbedaan. Bedanya Apakah coba? perbedaannya tuh di bagian cuman itu sih isi-isi dari analisis isunya. Kalau di sini tuh dari isu lingkup nasional yang berkaitan dengan kehidupan dan peran ASN. Lalu mengajukan satu isu, deskripsikan isu-isu tersebut dan menghadirkan data fakta yang relevan. Setahu terakhir pas dibincang Pak Andika pakai yang ini sih. Terus diupload di YouTube. Sama saya ingatku ini 5W satuan. Iya sih. Berarti ditambah 5W satuan ini karo pertanyaan ini gini. Analisis itu pakai 5W1 saya. Tadi kita pakai USG. USG. Pasti kan penampisan isu. Di sini juga pakai USG. Pembahasan. Topik yang mau dibahas itu Siapa? gambarin Apa? di mana, siapa, mengapa. Kenapa? Gimana? Kalau punya anak tadi bahas soal Apa no? Punyamu tadi apa no? Aku terkait kebijakan work from anywhere. Oh, yang WFA yang ini. Bisa di mana-mana kerjanya. kalau itu dari sistem pemerintahan udah melakukan apa belum? Enggak, itu kan baru isu. Baru isu, apalagi pas kemarin demo-demo kan. Nah, sebenarnya udah ada memperlakukan, cuman beberapa. Nah itu tuh isu ini tuh diangkat karena untuk karena banyaknya kekhawatiran masyarakat terkait pelayanan publik yang disediakan apabila melakukan work from anywhere. Jadi apalagi buat instansi-instansi yang langsung memberikan pelayanan publik secara langsung gitu. Bisa langsung nggak bisa online ya. Kadang juga masyarakat ini yang masih buta digital juga harus kesusahan ya nanti ya pas mau lapor entah Ya, apa itu. dan juga itu pengaruh juga pada pegawainya juga yang ada gap di antara pengetahuan dari pegawai yang sudah paham terkait digitalisasi dan juga pegawai yang belum adaptif. Nah kalau Itu lebih banyak dampak negatifnya. kalau punya anak banyak dapat negatifnya. Ya, Yang sisi positifnya berarti dari Ya, kitanya aja kan. jam-jamnya fleksibel jadi. Jadi kita sebenarnya nggak dicari positif negatifnya, tapi lebih ke kayak kita tuh apakah ini tuh sebenarnya tuh efektif atau enggak gitu, maksudnya di terapi. Kalau AI menurutku ke positifnya sih banyak positifnya. Orang malah menurutku nih merajuk nih AI itu dia lebih ke tantangan bagaimana ASN itu tuh bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan dia menggunakan AI. ya lebih ke Ya kan? lebih ke kan banyak Sekarang kan instansi apa-apa pemerintah ini? itu banyak gapnya juga kan. Apalagi yang boomers gitu itu mungkin untuk terkait AI ini tuh baru banget bagi mereka dan penyesuaian itu yang jadi tantangan banget buat para Iya. ASN. Jadi itu AI ini tuh bukan malah mempermudah, tapi bagaimana cara mempertanggungjawabkan pemakaian AI dan juga dampak AI ketika diterapkan ke semua, menurutku semua pekerjaan sih. Ya kadang menjadikan ini orangnya ketergantungan sih dikit-dikit Iya. dikit-dikit. Jadi kemampuannya malah menurun. Bisa juga sih menurutku. Ya, jadi kalau dari persen Ya, iya, bener. dari masing-masing sih, misalnya- Pertanggungjawaban tadi kembali ke anu. Iya, jadi misalnya kalau dilihat dari apa memang ya emang kelihatan negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, gimana kita bisa mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang singkat dan kita Nah, bisa mengerjakan tugas positif. yang lain, itu malah makin banyak sisi positifnya sih kalau dilihat. Iya, yang penting ya itu kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil dari AI itu. Iya, mau ya berarti kalau disiplin ya kita iso sih mau ambil dari AI tapi harus dipertanggungjawabkan dan kita tetap harus membaca, harus Memahami. Iya, memahami. Terus kalau dari yang lain pembahasannya, Andre bahas soal Ini punya aku tentang tadi apa? Ini tentang ini sih pergerakan yang dilakukan LAN untuk mendorong adaptasi dan inovasi ASN. Ini ke lebih mana ya? adaptasi apa itu? Adaptasi. Nah ini karena lebih dari 60% ASN itu kan generasi milenial dan Gen Z. Nah, ini untuk mengembangkan tanggung jawab tersebut, menggelar program ini cuman kayak apa ya, sosialisasi kayak gitu loh sebenarnya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait kita pembagian pengerjaan tugas-tugasnya dan juga nanti kita akan penampisan isu dari kelima isu yang kita angkat nanti. Mungkin itu saja diskusi pada sore hari ini. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.